Perlu diketahui teman-teman bahwasanya hedging dipasang di sini, aluminium dipasang pada casing ini tidak semata-mata untuk melindungi agar tidak pecah pada waktu jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryobi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari seorang penanya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kalau disimpulkan, saudara kita ini sudah memperbaiki lampu tidak hanya satu bahkan puluhan, tetapi baru dipakai 3 hari lampu sudah mati kembali dan rata-rata putus di bagian LED-nya. Oke teman-teman, saya akan mencoba menjawab. Tidak dipungkiri teman-teman, kebanyakan jenis lampu LED semacam ini rata-rata memang kerusakan mati totalnya biasanya yang saya alami dan saya jumpai memang kebanyakan di bagian biji LED-nya teman-teman, ataupun di LED boardnya. Teman-teman bisa perhatikan seperti ini, biasanya ciri-ciri kerusakannya adalah gosong semacam ini ataupun kadang juga terbakar. Oke, langsung saja saya akan mulai bagaimana cara membuat lampu ini menjadi awet pada waktu kita memperbaikinya. Oke, yang pertama adalah di bagian LED board ini teman-teman harus diperhatikan. Kita harus mencari yang rusak. Tentunya untuk mendeteksi kerusakan teman-teman sudah bisa caranya, yaitu dengan menggunakan tegangan, ataupun kita bisa mengamati dari ciri-ciri lampu secara fisik. Ini ada yang gosong, ada yang terbakar. Oke, ini langsung diganti saja. Jadi jangan melakukan sistem jumper semacam ini teman-teman, tentunya akan membuat lampu ini menjadi lebih rusak parah. Kalau sistem jumper ini diterapkan dengan lampu-lampu yang bermerek yang menggunakan driver, tetapi jika sistem jumper ini diterapkan pada jenis lampu non driver, saya rasa tidak masalah. Kadang juga ada yang berhasil, lampu bisa menyala awet. Oke, cara ini harus diganti yang mati ataupun yang cacat. Cacat artinya di sini misalkan ada ciri semacam ini teman-teman, walaupun ini masih nyala tetapi saya sarankan diganti. Syukur-syukur LED ini diganti semua. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus memperhatikan di bagian drivernya teman-teman. Pada waktu kita mengganti biji LED ini teman-teman, saya sarankan teman-teman juga mengganti di elko filter ataupun kapasitor filter, karena kapasitor filter ini fungsinya sebagai perata tegangan, yaitu arus ataupun tegangan sebelum dikonsumsi oleh LED board ini akan menjadi lebih baik teman-teman. Kenapa LED ini cepat putus? Bisa juga disebabkan adanya elko filter ini yang terjadi kebocoran ataupun kapasitasnya sudah melemah sehingga tidak bisa menghasilkan tegangan ataupun arus yang sempurna sehingga membuat biji LED ini cepat mati. Karena perlu diketahui bahwasanya biji LED SMD semacam ini butuh suatu tegangan atau arus yang benar-benar stabil. Untuk itu jika kita mengganti LED-nya ini, kita harus juga mengganti di elko filternya. Syukur-syukur kita mengganti di bagian elko tegangan tinggi. Tentunya teman-teman akan mendapatkan suatu arus ataupun tegangan yang lebih sempurna. Akan menjadi sebuah tegangan yang benar-benar stabil dan bagus, sehingga pasokan menuju ke LED board ini menjadi lebih baik, sehingga membuat lampu menjadi awet. Ini yang kedua. Lantas yang terakhir ini teman-teman, yang terakhir ini biasanya rata-rata teman-teman khususnya bagi pemula jarang diperhatikan. Pada waktu kita sudah mengganti semuanya, kita hanya cukup menempel semacam ini saja teman-teman, tanpa memperhatikan instalasi yang benar. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya hedging dipasang di sini, aluminium dipasang pada casing ini tidak semata-mata untuk melindungi agar tidak pecah pada waktu jatuh, tetapi lebih fokus ataupun lebih dominannya adalah sebagai pembuang panas, yaitu pembuang panas yang dihasilkan oleh LED board ini. Jadi pada waktu kita instalasi harus benar-benar presisi semacam ini teman-teman, harus benar-benar menempel sehingga panas yang dihasilkan oleh LED board ini cepat terbuang oleh hedging ini. Lantas bagaimana cara agar kita itu bisa mendapatkan instalasi yang presisi seperti lampu baru? Tentunya kita akan menambahkan suatu alat ataupun bahan
Mungkin teman-teman bisa memakai lem semacam ini, jadi lem silikon. Jadi kita harus memberikan lem silikon sini sampai benar-benar rapat dan harus bisa menyatu dengan heading yang ada di dalam casing ini. Dengan harapan kalau kita sudah menempatkan posisi LED board dengan heading ini benar-benar sempurna, tentunya panas yang dihasilkan oleh LED board ini cepat terbuang, sehingga panas tidak berkumpul di LED board ini, sehingga LED menjadi lebih awet. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu teman-teman cara memperbaiki lampu LED jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya memang kita harus juga memperhatikan hal-hal semacam itu. Kalau kita hanya melakukan sistem penjamparan ataupun sistem merefill yang mati, saya rasa itu umurnya ya tidak panjang, pendek. Oke, jadi di samping kita memperbaiki di bagian LED boardnya, kita juga harus memperhatikan di bagian drivernya. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bagi penanya mungkin bisa dicoba, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.